Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Gandoko Julianto Show. Kali ini kita akan belajar mengenai fisiologi urinaria dalam mata kuliah KKP MT2 ya. KKP MT2. Nah, nggak banyak yang akan saya sampaikan karena memang materinya saya lihat di silabus memang sedikit. Secara garis besar mengenai proses pembentukan urin dan miksi ya. Kalau gitu kita mulai saja tentang fisiologi urinaria. Nah, yang akan kita pelajari kali ini adalah pertama adalah glomerulus ya. Glomerulus nanti ini ada beberapa bagian yang kita bicarakan. Kemudian juga ada tubulus contortus proximal, yang ketiga loop of Henle, keempat tubulus contortus distal, kelima ductus collectivus, dan keenam miksi. Sebenarnya ini adalah satu kesatuan ya, 5 bagian pertama ini adalah komponen dari nefron ya, kalau kalian sudah dapat di anatomi sistem urinaria, dari glomerulus hingga tubulus contortus distal ini kan nefron ya, pembentuk nefron. Nah, kita mulai dari Oke, kita ingat terlebih dahulu apa yang kita sudah dapat di anatomi ginjal. Nah, kita mulai dari nefron. Nefron adalah bagian dari ginjal yang bertanggung jawab untuk memproduksi urin ya. Nefron itu terdiri dari corpusculus renalis dan tubulus renalis ya. Ini kalau di istilah Inggris kan renal corpuscle and renal tubule. Kemudian renal corpuscle terdiri dari glomerulus dan capsula Bowman. Berikutnya tubulus renalis terdiri dari tubulus contortus proximal, loop of Henle, tubulus contortus distal. Secara umum 3 proses yang ada di ginjal ketika pembentukan urin itu adalah filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Nah, nanti kita akan lihat zat apa yang direabsorpsi, zat apa yang disekresikan ya. Oke, berikutnya saya ingin menunjukkan ini adalah gambar nefron ya teman-teman. Nefron itu terdiri dari corpusculus renalis ya, ini adalah glomerulus dan kapsula Bowman-nya. Jadi yang kayak benang ruwet ini adalah glomerulus. Kemudian keluar menjadi tubulus dari kapsula ini ya, keluar menjadi tubulus contortus proximal, membentuk lengkungan huruf U, ini adalah loop of Henle. Kemudian naik menjadi lekukan-lekukan lagi adalah tubulus contortus distal, kemudian turun menjadi ductus collectivus. Dari ductus collectivus nanti dia akan masuk ke dalam pelvis renalis teman-teman ya. Nah, dari sini saya ingin menunjukkan bahwa dari mana sih asal dari darah yang masuk glomerulus ya, asalnya dari arteri arcuata ya teman-teman. Ada percabangannya, ini namanya arteri radiata cortical. Nah, ini dia masuk ke dalam sini. Kemudian nanti dia membentuk kapiler yang menyerweti yang melingkari ya, yang pokoknya yang ada di samping sisi kanan kiri tengahnya dari tubulus ini. Dan nanti dia kembali lagi menjadi masuk ke dalam vena arcuata melalui vena radiata cortical. Nah, proses sekresi dan reabsorpsi itu terjadi antara kapiler ini dengan tubulus-tubulus serta loop of Henle ya teman-teman. Jadi di sini terjadinya proses yang penting tadi. Juga termasuk nanti di ductus collectivus teman-teman. Nah, kemudian hampir semua nefron itu disebut sebagai nefron kortikal karena lokasi mereka hampir sebagian besar berada di dalam korteks. Tapi di dalam beberapa kasus nefron itu juga ada yang disebut nefron juxtamedulari karena lokasi mereka itu dekat dengan korteks medulla junction ya. Jadi nefron loopsnya itu lengkungannya itu malah masuk ke dalam medula. Makanya nefron tidak selalu disebut nefron kortikal karena memang ada juga yang nefron juxtamedulari karena tadi ya
Nephron loopsnya atau loops of Henle itu berada masuk ke dalam medula. Kalau kita lihat gambar tadi, nah ini kan jelas banget ya, ini korteks, ini medula. Ini ada yang masuk ke dalam sini ya, masuk ke dalam medula loop of Henle-nya. Tapi sebagian besar part semuanya ini ada di bagian korteks, sebagian besar. Sebagian kecil saja yang ada di dalam medula. Oke. Berikutnya mengenai glomerulus, ya glomerulus itu seperti benang ruwet ini ya, yang dalam sini ini. Di situ terjadi proses filtrasi non selektif dan pasif. Nah, di sekeliling ini, sekeliling pembuluh darah, ini ada yang namanya podosit. Podosit ini berperan penting dalam proses filtrasi. Karena apa? Di podosit memiliki namanya tonjolan-tonjolan atau proses-prosesus. Di antara prosesus itu, di antara satu prosesus podosit dengan satu prosesus podosit lain itu ada lubangnya. Lubang tersebut yang menyebabkan terjadinya proses filtrasi yang ideal, teman-teman. Nah, begitu darah ini sudah disaring, tinggallah itu plasma darah tanpa protein yang disebut dengan filtrat. Nah ya, filtrat. Kenapa tanpa protein? Karena protein dan sel darah itu terlalu besar untuk melalui membran filtrasi. Jadi air dan zat yang lebih kecil dari protein yang bisa lolos ke kapsula Bowman ya teman-teman. Selama tekanan darah sistemik ini normal, filtrat tetap akan terbentuk. Nah, kalau tekanan darah arteri berkurang, maka tekanan di glomerulus ini akan inadequate untuk menyebabkan zat-zat yang ada di darah bisa terpisah dari yang lain ya, bisa melalui membran yang saya jelaskan tadi antar podosit dengan podosit lainnya ya. Gitu. Jadi itu ya tentang glomerulus. Hampir semua zat bisa disaring di sini kecuali yang protein dan sel darah. Berikutnya tubulus contortus proximal. Ingat tadi ya, begitu dari kapsul itu dia akan turun ke tubulus contortus proximal. Di sini dia akan terjadi yang namanya proses reabsorpsi dan sekresi ya. Nah, perlu diketahui bahwa proses reabsorpsi di sini itu paling banyak terjadi dibandingkan di loop of Henle, dibandingkan tubulus contortus distal, dibandingkan di ductus collectivus ya. Di sini paling banyak reabsorpsi terjadi. Nah, kalian bisa lihat di sini ada zat apa saja yang di reabsorpsi. Jadi perhatikan tanda ini. Reabsorpsi itu bisa dua macam ya, aktif transport dan pasif transport. Yang aktif itu yang merah, yang pasif itu yang biru. Sekresi itu yang hijau ya, yang hijau. Perhatikan. Jadi kalau tanda merah dan biru ini artinya direabsorpsi masuk ke dalam kapiler peritubular yang tadi saya jelaskan, bagian dari pembuluh darah yang menyelubungi atau menyeriweti si tubulus tadi ya teman-teman. Sekresi adalah kebalikan. Sekresi ini dari kapiler peritubular masuk ke dalam tubulus. Nah, dalam atau di tubulus contortus proximal ini yang disekresikan adalah ion H+ dan beberapa obat dan racun ya yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh. Sisa-sisa metabolisme itu dikeluarkan ke tubulus, disekresikan ke tubulus. Berikutnya yaitu adalah loop of Henle. Sebelum ke sana tadi udah mengerti ya bedanya sekresi dan reabsorpsi. Kalau sekresi itu gampangannya dari kapiler ke tubulus, kalau reabsorpsi dari tubulus ke kapiler gitu ya teman-teman. Sekarang loop of Henle. Loop of Henle ini masih ingat tadi ya, loop of Henle itu yang bentuk seperti U ini. Nah, nephron loop ya, kalau bisa ada yang menyebutkan juga seperti itu. Nah, di sini terjadi reabsorpsi NaCl dan H2O teman-teman. Ya, jangan keliru. Kalau kalian menemukan di handout yang saya share itu ada tulisan sekresi, perhatikan lagi tanda ini. Ini yang lebih valid ya teman-teman daripada tulisan saya.
Jadi NaCl di sini bisa diabsorpsi secara transport aktif maupun transport pasif ya. Nah, loop of Henle itu ada dua part ya, ada yang ascendant itu yang naik ya, yang descendant yang turun. Jadi dari tubulus contortus proximal dia akan descendant, terus melengkung naik, lah ini adalah bagian ascendantnya. Oke. Ingat-ingat zat apa saja yang direabsorpsi di sini ya, NaCl dan H2O. Berikutnya tubulus contortus distal. Oke. Perhatikan di sini terjadi satu reabsorpsi NaCl dan sekresi kalium, ion kalium dan beberapa obat-obatan. Oke. Berikutnya adalah ductus collectivus. Ductus collectivus ini kan kelanjutan dari tubulus contortus distal ya teman-teman, tubulus contortus distal. Nah di sini juga masih terjadi proses reabsorpsi ya teman-teman dan sekresi ya, yang direabsorpsi lagi-lagi H2O, urea dan NaCl. Nah jangan keliru ya, H2O, NaCl ini bisa kalian nanti baca lagi ya teman-teman di handoutnya. Dan sekresi kalium. Nah sekresi kalium ya teman-teman, ini yang hijau. Oke. Kemudian nah ini adalah sebenarnya gambar keseluruhan seperti ini. Jadi gambar yang tadi saya pecah-pecah lagi supaya lebih memudahkan untuk menjelaskan. Nah gambar umumnya seperti ini, nanti bisa kalian lihat di handoutnya ya, di PDF yang sudah saya share. Oke, diperhatikan proses apa saja yang terjadi di sini, zat apa saja yang disekresi dan reabsorpsikan, jangan sampai tertukar ya teman-teman. Berikutnya adalah proses mixi atau proses pengeluaran urin ya. Ya, di sini ada pengaruh sistem simpatis dan parasimpatis, sistem saraf simpatis dan parasimpatis ya. Awalnya urin yang sudah dihasilkan oleh ginjal itu kan akan masuk ke ureter dan kemudian ditampung di vesika urinaria. Nah, ditampung hingga 200 ml. Karena sudah tertampung sebegitu jumlahnya, volumenya, nanti bladder atau vesika urinaria ini akan mengembang. Nah, karena mengembang nanti ini akan berkirim kabar atau stimulus ke sistem saraf pusat, karena di vesika urinaria itu ada namanya visceral afferent ya, yang kirim kabar ke sistem saraf pusat. Ini loh, di dalam vesika urinaria ini sudah ada urin sekian. Nah, nanti sistem saraf pusat itu akan merespon berupa respon parasimpatis. Ya. Jadi nanti parasimpatisnya ini akan menyebabkan kontraksi musculus detrusor dan membukanya sphincter uretra internal. Di saat yang bersamaan, respon simpatis yang menyebabkan relaksasi musculus detrusor itu diinhibisi. Jadi kalau respon simpatis ini tidak diinhibisi, dia itu musculus detrusornya tidak akan kontraksi ya. Jadi berlawanan nih antara simpatis dan parasimpatisnya ya. Nah, kemudian terakhir adalah adanya inhibisi somatik motor neuron di sphincter uretra eksternal. Nah, akhirnya otot relaksasi SUE ini akan terbuka dan urin menuju ke uretra ya. Gampangnya begitu, simpelnya begitu ya teman-teman. Semoga bisa dipahami ya tentang ini. Jadi kalau nanti kurang jelas bisa kalian lihat di grafik yang ada di sini ya, di handout yang nanti saya sudah share. Berikutnya adalah tentang urin. Nah, dalam 24 jam ya, 24 jam urin plasma darah yang mengalami filtrasi itu sebanyak 150 sampai 180 ya, liter. Nah, dari jumlah sekian ini hanya 1 sampai 1,8 liter urin yang diproduksi ya. Jadi dari 150 sampai 180 liter cuman 1 liter atau 1,8 liter yang jadi urin ya. Nah, kemudian apa saja sih yang normal dalam urin? Ya, yang pertama adalah ion natrium, urea, kreatinin, amonia,
ion bikarbonat, dan tidak lupa adalah H2O atau air ya. Tadi sudah berulang kali di reabsorpsi itu air ya, reabsorpsi atau sekresi. Nah, antara reabsorpsi dan sekresi itu juga tergantung pengaturan dari otak ya, apakah butuh untuk menyimpan air, conserve water, atau rilis airnya gitu ya teman-teman. Nah, kemudian apa sih yang tidak normal dalam urin? Ada dalam urin. Pertama adalah glukosa ya teman-teman. Glukosa itu tidak normal ada dalam urin. Kalau glukosa sampai ada di sana, berarti ada kemungkinan terjadinya kelainan metabolisme. Nah, kemudian pus. Nah, bukan pus kucing ini ya. Pus itu nanah ya. Pus leukosit itu ya. Kemudian hemoglobin, eritrosit, protein, dan bilirubin. Perhatikan ya, ini ada perbedaan zat yang normal ada dan tidak normal ada dalam urin. Nah, sekarang apa beda antara filtrat dan urin? Sekedar tambahannya teman-teman. Kalau filtrat itu tadi sudah saya jelaskan adalah mengandung apa yang ada di plasma darah kecuali protein. Nah, ketika sampai di ductus collectifus, filtrat itu akan kehilangan sebagian besar air dan semua zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Nah, keluar dari ductus collectifus, yang tersisa adalah urin yang mengandung sampah-sampah nitrogen atau substansi lain yang tidak diperlukan lagi atau mungkin jumlahnya berlebihan di dalam tubuh, teman-teman. Gitu ya, perbedaan filtrat dan urin, mohon dipahami. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai fisiologi urinaria. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa bermanfaat. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.